Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rabbil arsyil karim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wal haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila ihsani yaumiddin ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku sekalian, jemaah Masjid Dakwah Islam yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Kita diberikan nikmat yang besar luar biasa sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah iman, Islam serta ketaatan, dan mari kita jadikan nikmat itu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan kita mengetahui hak-hak dalam syukur itu, yang pertama yaitu seorang hamba dia dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lisannya menunjukkan rasa syukur itu kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang baik dia haturkan kepada Allah, disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat tahmid, memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada di dalam syukur yaitu hatinya dia menetapi, mengimani, meyakini bahwasanya nikmat yang ada di dalam dirinya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa taat, sesungguhnya ketaatan itu atas hidayah Allah. Bukan karena dia mahir, bukan karena dia pintar. Hanya banyak orang mahir tidak beriman, hanya orang pintar tidak beriman. Bukan karena kaya, karena banyak orang yang kaya tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini sesungguhnya Allah lah yang menganugerahkan nikmat itu kepada dirinya. Yang ketiga, kemudian dia manifestasikan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya itu untuk kembali, untuk dikembalikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Diparingi sehat, gitu ya, guna beribadah, diberikan ilmu, digunakan ilmunya itu untuk beribadah kepada Allah, diberikan harta, dia gunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah, itulah paling tidak tiga pokok di dalam orang yang bersyukur kepada Allah. Hendaknya ada tiga perkara itu, dan dibuatkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, masih kita pegang dan kita pelajari bersama, yaitu kitab Minhajul Muslim, menggabungkan kitab yang berroek-roek. Ini termasuk kitab yang sering saya jadikan pegangan untuk bersama-sama ngaji dengan jamaah. Ini gandeng lare-lare masih kecil-kecil, jadi bisa diemer-emer. Jadi ini bukan konjusing, berarti gaji sinau ini anak itu bukan anak pulau kasih cilik-cilik. Nah, monggo kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting, sangat penting. Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai menyampaikan bahwasanya pentingnya seseorang terhadap agama itu jauh melebihi pentingnya seseorang itu terhadap urusan makan dan minum. Lah cara ilmu teori ekonomi niku sing paling primer niku lan urusan makan dan urusan makan. Tapi dalam kehidupan ini oleh hari ini Syekh Imam Ahmad
Ahmad bin Hanbal disampaikan yang jauh lebih penting daripada urusan makan dan minum, yaitu agama bagi seseorang. Sebab banyak orang yang berlimpah makanan dan minuman serta harta duniawi, tetapi dia pada akhirnya celaka sebab apa? Sebab tidak ada agama di dalam dirinya. Untuk saya para sangat kisahnya sangat-sangat banyak. Nah, tetapi ada orang yang menjadi orang yang mulia, walaupun dia sangat dalam keadaan yang memprihatinkan dalam urusan makan dan minum juga berikan. Ada salah satu kisah yang sangat menarik, Uwais Al-Qarni. Ini seseorang yang hidup di zaman Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi karena dia hidup di Yaman. Nabi hidup di Madinah pada waktu itu. Ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya ampuh sangat. Ini piyambake biasa mencari atau mengais makanan dari tong-tong sampah itu, wadah sampah. Sebab napa? Sebab kahanane sing boten nyekapi, ya, keadaan hidupnya yang tidak mencukupi. Kenapa dia salah satu faktornya disebutkan banyak oleh para ulama, kisahnya disebabkan karena bektinya dia terhadap orang luar biasa, bektinya kepada orang tua luar biasa. Di singkat cerita, dia mengais makanan dari tempat-tempat pembuangan orang yang membuang sampah begitu. Kemudian dia kumpulkan, saking dermanya dia dapat makanan dari yang dia cari dari tempat-tempat pembuangan itu, yang masih baik dia bawa kumpulkan, dia bawa pulang, berikan kepada ibunya, dimakan sebagian, dan sebagian masih dia berikan kepada tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Masya Allah. Ini mulia banget Allah dengan ini. BBM itu kekurangan. Dia mencari makanan saja sampai mengais di tempat-tempat pembuangan. Dia masih memikirkan orang tuanya, masih memikirkan tetangga-tetangganya. Akhlaknya luar biasa. Bahkan dengan manusia, bahkan dengan hewan sekalipun dia sangat perhatian. Hatinya sangat basah. Kalau Kanjeng Nabi itu wong niku sing tandone akhlaknya baik, maka dia hatinya basah. Hatinya basah itu seperti orang yang memiliki nopo dicolong kelas asih. Jadi kali sinten-sinten sama siapa saja itu, nah ini musake kepengen dulu, kepengen ngemangi, kepengen membantu. Makanya disebut oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun nas al-mu'min. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik. Manfaatnya yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, Uwais Al-Qarni ini menjadi orang yang begitu baik, begitu mulia, sementara dirinya sesungguhnya orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi dia tidak pernah meminta-minta. Ya, dia tidak menjadikan dirinya merasa hina, dia tidak menjadikan dirinya merasa berhak dibantu oleh orang lain, buatan. Benten kali mobil cantik gitu, kaya nang wis cukup mobil ning HP, nang iki tesing jaluk jatah. Merah tiga jalan muring. Itu gitu. Kemuliaan hari ini kita sangat jauh dengan para sahabat, dengan generasi-generasi as-sabiqul awwal. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni ini memiliki gelar majhulu fid dunya wa masyhur fis sana. Jadi dia itu orang yang memang kan dunia itu dianggapnya wong masyhur, wong bodoh, wong biasa, wong nakal, wong desa, wong penipu. Ning masyhur fis sana, dia terkenal di langit. Ya, kenapa? Karena agamanya di dalam dirinya kuat, sehingga membuat nur itu masuk dalam dirinya, cahaya itu masuk ke dalam hatinya, lembut hatinya, basah hatinya. Jadi orang basah hatinya, apian welas asih niku boten nunggu dirinya harus pintar sehingga dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus menunggu orang niku sugih sehingga dia bisa membantu orang lain. Apa yang dia punyai, yang dia mampu, dia berikan. Datang dia sama. Agama di dalam diri selamat dia, masyhur diri lain. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, penting kan kaum muslimin menika
netepi mendalami napa ingkang dados petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita hadir di majelis taklim. Ada corona, ada pandemi. Di 3 bulan pertama ijtihad para ulama di dalam memutuskan perkara-perkara ibadah di tengah pandemi memang belum dapat, belum fatwanya belum kuat, ijtihadnya belum kuat karena masih simpang siur. Kemudian setelah itu para ulama dengan dalil bertanya kepada ahlinya di bidang kesehatan, karena memang ini kaidah yang harus ada di dalam diri seorang muslim. Fas'alu an dzikrikum in kuntum la ta'lamun. Kalian tanyalah kepada ahlinya yang apabila kalian tidak ahli di dalam bidang itu. Nah, sehingga para ulama menjadikan ini sebagai satu wazan model untuk menetapkan sebuah ijtihad, usaha untuk menetapkan hukum baru sebagai dari wonten. Bagaimana hukumnya? Boleh kita untuk mengikutinya. Supaya apa? Supaya udzur ini bisa meringankan, ya, bisa semakin ringan. Kalau dulu masjid ditutup, tidak boleh untuk ada kerumunan, tidak boleh ada pertemuan, begitu. Oh, sudah ada ijtihad ulama. Ternyata berdasarkan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh para ahli kesehatan ini cukup untuk membatasi, mencegah daripada penularan. Jadi kayak masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, itu bagian daripada ikhtiar kita mengurangi uzur kita terhadap syariat kita. Supaya apa? Supaya dengan kemudahan, dengan islah ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, menyempurnakan. Ini memang tidak sempurna. Softnya sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang yasawwu fi sufufikum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah. Niku keutamaane wong sing jamaah niku nggih luruskan softnya, rapatkan softnya, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, jangan kaki dengan kaki, bahu dengan ngarang. Artinya kok menantang. Wonten niku. Masih kira menantang niki baru itu sestabilan. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Anggur berisi dan tempelan manis dulu kursi pas cedak gurih model cedak. Nah itu masih belum paham. Belum berkaitan lagi. Nah termin sholatnya itu menyempurnakan sunnah Rasul, berusaha mendapatkan motor itu diloke pak. Ya sholat kita sampai mepet mas. Gurih model kalau masuk di siang. Gue motor ini. Nah tentang tuntunan Jawa. Iya, atau ngaji. Ini masih gitu pak. Dan bina sini ngomong solusi kalau kita yang tahu ada. Kita sudah berusaha menyempurnakan di botol satu sejur nantang. Kalau yang sini pinggir orang belum mepet, terus dia menantang ini bisa disempurnakan. Ibarat seperti ada usul fikihnya, ketika tidak ada makanan yang halal, awalnya mixing haram, ini orang sing haram dewe mati. Hifdzun nafs, menjaga jiwanya tetap hidup, maka boleh selama tidak ditemukan perkara yang halal dikonsumsi. Tetapi begitu ada sedikit yang halal, maka sudah keharamannya mutlak tinggalkan. Ingat tadi, dereng wonten cara menghadapi pandemi seperti ini, ulama masih bersepakat dahulu untuk sementara tidak berada di dalam masjid, tidak berkerumun. Begitu sudah ada islah ulama, hasil istihadnya, monggo bisa lagi dengan protokol kesehatan. Aktivitas kita hidupkan kembali. Keutamaan kita hidupkan kembali. Hadir di dalam majlis menjadi perkara yang disunahkan bersama diutamakan dalam agama ini. Sebab kalau itu namanya dimuliakan Allah, ngaji agama menikah berkahnya ada di dalam majlis. Bukan sekedar kita mendapatkan informasi, bukan sekedar mendapatkan ilmu. Cuma sekedar mendapatkan ilmu cukup, Nabi tidak perlu berdakwah, tidak perlu mengadakan majlis taklim, tidak perlu melakukan safar, cukuplah Al-Quran dicatat oleh sahabat. Kemudian Al-Quran itu colosan ini dipotokopi, colosan ini digandakan
akan ditulis sebanyak-banyaknya, kemudian ditulis tunggal sebelum ini Al-Quran sendiri Gusti Allah, Al-Quran sendiri Gusti Allah. Apakah mereka akan kemudian menjalani ketaatan dengan sebaiknya, dengan sempurna? Butuh ada dakwah, gitu. Dan berkah dakwah itu ada di dalam majlis salah satunya. Teman-teman majlis. Kalau dinasihatkan kalau ini, bukan nonton wong nek ning maca Quran dhewean terus jadi ulama, mboten dia harus datang ke majelis taklim, ngaji, gitu, suka perlu gitu. Enggak cuma dengan satu ustaz, enggak cuma satu kiai, perbanyak ilmunya supaya apa? Supaya dia dapat ilmu berkah majelisnya ada. Kulo terus jamaah kulo ngaji niku pada restoran makan Jogja. Satu restorannya rata-rata karyawan di atas 30. Di rumah sore ini itu piyambake saged maca Quran dengan beli alat yang canggih niku lho Pak. Pulpen sing iso ngomong duduke huruf pulpen bisa ngomong alif. Duduke ba pulpen ngomong ba. Romansanya bisa menjadikan dia bisa baca Quran. Ternyata alatnya mahal 3 juta aja teman-teman. Dibelinya, dipakainya, ternyata tidak mampu dia untuk bisa membaca Al-Quran. Betul sakit. Betul sakit. Baca mulai suruhnya mulang di farmasi, macam alif bahasa Cina. Ya alhamdulillah sakit nambah. Berkah ngaji, berkah majlis. Sehingga monggo Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomong apa sih napa sih tempat majelis taklim dadi Syekh Ali bin Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah membuat isyarat yang indah, syair yang indah terhadap sebuah majelis taklim. Apa yang beliau sampaikan yang namanya kurang lebih di dunia ini ada taman surga. Apabila engkau menjumpai taman surga itu, masuklah ke dalamnya, ambil sebanyak-banyaknya ya. Apa yang mau bisa ambil? Apa taman surga itu? Syekh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan taman surga itu adalah majelis ilmu. Maka Syekh Imam Ibnu Taimiyah itu ngawur yang digomongan itu buat. Karena gini dulu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikau mensalaka tariqan ila talabul ilmi yaltamisu syarallahu tariqan ila jannah. Sapa wong mangkat lunga pados ngilmu mencari ilmu. Dalam hal ini saya yang Al Asqalani menyebutkan ilmu apa sing digoleki niku? Ilmu agama. Ilmu yang mendapati apa ilmu yang apa namanya diberikan petunjuk di dalamnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ini wahyu ini Gusti Allah. Dia pelajari itulah ilmu agama. Ilmu agama. Maka syaharallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga niku lak dari Gusti Allah lagi. Surga niku kagungane Gusti, miliknya Allah, akhirat milik Allah, dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dunia, ya pakai petunjuk Allah itu yang terbaik. Kita ingin akhirat, pakai petunjuk Allah itu yang terbaik. Petunjuk Allah itu yang terbaik, jalan yang harus kita tempuh. Jadi mau aneh-aneh, pengen lebihnya surga nih Gusti Allah. Ini mulai sinau malah boten sinau ilmunya Gusti Allah, maca Quran bagian. Ini habis di majelis taklim nggak mau ngaji nih pun turun, ngaji sibuk. Kanjeng Nabi ini sibuk ngumpuli wong sajagat rakyat. Wonten apa wong sing jabatane ngumpuli Kanjeng Nabi? Wonten no. Ning Kanjeng Nabi beriwayat Kanjeng Nabi mencari apa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Bentinten boten ming pisan pindho, maksud dinten boten ming pisan pindho. Terus-terusan. Kanjeng Nabi niku nggih kanjeng Nabi, nggih Rasul, nggih khalifah pemimpin negara, gitu. Nggih pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan. Nggih takmir masjid, nggih
rambut ambil masjid itu gitu lumayan di urusannya orang-orang pimpinan politik, pimpinan perang, di tentara, panglima perang, kan jika dia mau urusannya penuh. Tapi agama ini terus dibawa oleh Rasul Muhammad SAW untuk terus disebarkan, diajarkan. Makanya monggo ulama penjelasan ini itu gadai dua tanggung jawab dalam kehidupan ini diciptakan oleh Allah. Dua paling hal pokok yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat sepindah menikah surat Az-Zariyat 56. Di wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong niku didamel dening Allah niku Allah enggak ada tujuan. Tujuannya konti supaya ibadah harus gawe kan. Lah kan mboten purun ibadah kan sing damel. Ya cara barang sing digawe sepokong gawe barang kok ora kanggo gawe. Nek cara wong ora dibuat to piye. Panjenengan damel apa cara saged damel mobil misalnya. Kok mobilnya mboten saged mlaku, nggih mboten kanggo gawe. Nebak-nebak. Dua. Niku nek manusia. Allah menciptakan Allah yang khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah punya tujuan satu-satunya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Lah kok perlu ibadah. Ya kok piye? Cara manusia ini piye? Sehingga cara orang beribadah kalian Allah. Makanya satu tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua yaitu untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi khalifah. Tatkala Allah bercerita kepada para malaikat, Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini sebelum ada manusia. Ketika hendak menciptakan Adam, Allah bercerita kepada malaikat ingin menciptakan atau ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat, ya Allah, aku ya digawe makhluk sing arep rusak. Ayat syukur fil ardi. Apa ya sing arep rusak kaya wong iki mau digawe panjenengan damel wong iki. Kalau dia ada menjawab, saya yang mengetahuinya kemudian kamu tidak mengetahui. Baik kita ngerti, aku sih ngerti ini aku dari Ustaz. Dari surah Al-Baqarah ayat itu ngerti. Kita nonton khalifah itu. Kemudian makna yang tersirat di dalam makna khalifah bisa menyebabkan berasal dari kata khalafah. Khalafah itu al-qasibun itu pengganti. Nah ini yang mungkin jarang kita sering mendengar, jarang kita mendengar. Khalafah itu artinya apa maksudnya? Yaitu mengganti orang-orang taat dahulu dengan diri kita dan dengan orang-orang setelah kita. Nah itu salah kedua tujuan dari manusia diciptakan. Satu beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua mengganti orang-orang yang beribadah kepada Allah itu dengan diri kita. Jadi ini pun ngomong ingin menikah santun sami sido santun dipun pada dari Allah Subhanahu wa taala sudah diambil sudah meninggal, maka gantinya adalah kita dan gantinya adalah orang-orang setelah kita. Jadi kembali kepada meneruskan tujuan yang utama itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah khalifah adalah mengganti orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang beribadah selanjutnya yaitu diri kita dan orang-orang setelah. Kemudian kewajiban itu bukan nabi ibadah piyambak ninggih damel ngibadah yang sanes kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah mengajar. Bisa sakitnya kalau itu jaminan dimuliakan Allah. Dengan yang bisa hadir, niatkan hadir ke majelis taklim, mencari ilmu, mencari berkah-berkah di majelis taklim, plus niatkan untuk bersyiar. Jadi satu rata-rata ini teori ini yang tinggi Bapak Ibu.
Kenapa ada satu toko atau satu tempat ramai? Biasanya ketika sudah ramai akan mendorong orang untuk semakin ramai itu datang ke sana. Kita iya. Kata di Jogja ini buatan pakai enak, gitu. Ini kan gambir ramai, tolong jur, lacak melu, ngumpul ke sana. Kenapa? Ada keramaian. Nah, minimal Bapak Ibu jangan yang dimuliakan Allah bagi kita semuanya. Peran kita masing-masing adalah meramaikan masjid, meramaikan majlis taklim, sehingga dengan muncul ramai ini di majlis taklim, semoga mendorong saudara-saudara kita untuk bisa hadir ke majlis taklim. Wong nek hubung ramai, takon itu biasanya bukan pakai izin. Ini nek sedikit sing dibikin majlis taklim, biasanya orang untuk menambahi satu dua biasanya dia malu-malu. Makanya isi dakwah kita ini dengan yang kita mampu. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah amalan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan dia juga punya tujuan untuk mendakwahkan ya, untuk ibadahnya kepada Allah, untuk orang lain juga supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari ilmu itulah yang kemudian menjadikan kita menghantarkan kepada amal saleh. Dari ilmu itulah yang selanjutnya kita harus hantarkan sampai kepada amal saleh. Namun ilmu yang kita dapati, yang kita cari dari majelis-majelis taklim, yang kita dapati dari media sosial, dari kitab-kitab, hanya berisi untuk memenuhi otak kita saja, jangan sampai. Tetapi harus berbuah kepada amal saleh. Karena nanti akan ditanya dari ilmu yang kita dapat itu oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, wa min fi ilmihi fi ma 'alim, dari ilmunya sudah kalian amalkan. Tatkala 5 yang ditanya, seseorang di hari kiamat nanti la tasulu 'inda rabbi hatta yas'alu 'an khamsin. Ya, tidak berpindah seseorang di hadapan Allah sebelum dia ditanya 5 perkara. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi. Yang pertama, Allah akan tanya dari dirinya wa 'an umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Al-Quran umurnya fima, umurnya untuk apa dia habiskan. Masuk waktu subuh, untuk apa dia lewati waktu subuh? Masuk waktu zuhur, untuk apa dia lewati waktu zuhur? Masuk waktu asar, untuk apa dia lewati waktu asar? Kembali, seorang mukmin yang meyakini konsep ketauhidannya kepada Allah, yaitu dia untuk beribadah kepada Allah di waktu subuh, tunaikan kewajibannya. Untuk apa? Melaksanakan sholat subuh. Dan di waktu lagi masuk waktu zuhur, wajibannya apa yang dia harus tunaikan kepada Allah? Melaksanakan sholat subuh. Dan seterusnya sampai 5 waktu yang Allah wajibkan fardukan kepada kita. Karena ini termasuk imaduddin, tiang agama seseorang. Ibuniyal Islam ala khamsin, 5 bangunan Islam yang harus ada di dalam diri seseorang. 1. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqamatus shalah, yang kedua menunaikan salat, mendirikan salat, menegakkan salat. Kalimat iqamah ada banyak makna yang diterjemahkan oleh para ulama, bukan hanya kita melaksanakan, tapi menegakkan. Menegakkan itu apa berarti? Ketika harusnya roboh, tapi kita berusaha ngedeke. Wonten lagi kan panggilan pundi mengke salat niku koyo bab sing abot dipulakno gitu. Nah, nek panjenengan teng masjid itu sekecok enteng salat sunah enteng, salat jamaah enteng. Tapi di suatu tempat nanti panjenengan bisa merasakan betapa salat itu berat sekali untuk ditegakkan. Ningali mawon pas piknikan dulu, gitu, pas kelas gitu, tempat rekreasi, jamnya pun ngarepe maghrib, dereng asar,
Oke, nanggung banget sih kekecetan pinggir segoro. Wah, yang kalau sholat asar aku bilang. Di kali masjidnya pun jadi gitu. Nonton mas, nonton masjid. Berat. Makanya iqamah sholat. Tempatnya bukan masjid sholatnya bukan saat datang masjid. Ambil wudhu di pantai, sholat di pinggir pantai. Allahu Akbar. Oh, ngambilin apa wudhu ngagel ketika bajunya basah kulit apa? Memang itu harus dilaksanakan daripada tidak diamalkan sholat fardunya. Nah ini. Saya pernah melakukan pernah di jalan-jalan ke asing atau di hutan dalam keadaan keterbatasan bagaimana supaya tegaknya itu mati sholat ini diamalkan. Ini tendur waktu tendur suka tanding ini tetap melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melakukan safar, Nabi berada di atas ontanya, Nabi sembari melaksanakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tunaikan zakat. Saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Itu isi untuk mengisi umur kita. Mungkin kalau digunakan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa umur yang kau habiskan ya Allah, saya subuh saya melaksanakan perintahmu, melaksanakan salat saya subuh. Zuhur untuk apa kau amalkan? Saya melaksanakan perintahmu ya Allah, salat zuhur dan seterusnya. Waktu masuk bulan Ramadan apa yang kau laksanakan? Ya Allah, tunaikan kewajiban yang kau wajibkan kepada aku untuk melaksanakan ibadah puasa. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Terus api itu botol terasa dari mana kita mengetahui untuk mengisi waktu hidup kita, yaitu dengan kita terus belajar. Dan disempurnakan dengan ilmu, niat yang lurus karena Allah, dicari dengan ilmu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bingkai daripada amal soleh. Amal soleh itu amal sing diniatkan ibadah dari Allah. Yang kedua, dan ibadah ngagem petunjukipun Gusti boten ngarang-ngarang dhewe. Sebab wonten aliran kebatinan niku nggih karepe cedhak kali sing kuwasa manunggaling kawula Gusti. Ning lakonan ning boten gelem ngaji, boten maca kitab suci. Nggih, akhirnya nggih napa? Akhirnya nggih menjadi orang yang sesat jalan. Ibadahnya sangat banyak banget. Wah, ini sholat kurang ngarang, ini kurang makrifat banget ini. Kurang perintah sih modelnya banget ini. Tentunya ngaji meter ini terus tindakan sholat jamaah imam waktu, zikir, nyundunga, maca hadis-hadis Nabi. Jadi kurang makrifat. Bila kan benar fungsi cetek sampai mak. Nah, kan boleh fungsi makrifat itu surat buku syariat mulai. Masya Allah. Dan bro, lazim alim makrifat dan Allah itu siapa? Kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kenal dengan Allah. Tetapi apa? Nabi mensyariatkan, memberikan aturan ini supaya diamalkan. Kalau fikum afwani dan tertidur sama di Quran dan Sunnah. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian supaya kalian tidak gelap, tidak sesat kehidupan kalian, yaitu Quran dan Sunnah. Jika aku menepis kita, apa dia berikan seperti ini? Kata siapa? Jarum yang seperti itu. Jangan diganti sih warnanya putih. Ini jarumnya apa emas? Tulisannya emas, tapi bukan cetok. Jangan main warna ini. Insyaallah. Ini Bapak Ibu jangan ingat itu menggunakan Allah. Ini beberapa kaidah-kaidah yang kita belajar ilmu karena agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah dengan petunjuk-petunjuknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.